Pada asana. Tangan jari. Om Swastiastu. Oke anak-anak, jadi hari ini kita belajar sosiologi dan saya ada beberapa soal yang akan saya berikan ke kalian. Jadi saya bakal panggil kalian secara acak. Ya. Oke, silakan absen 15, kalian maju ke depan. Pegang spidolnya, habis itu satu tulis di papan jawabannya. Oke, jadi soalnya perhatikan baik-baik. Jadi, jelaskan fungsi sosiologi untuk penelitian dan berikan 2 contohnya. Oke. Ini apa ya jawabannya? Mana materi ini? Belum aku pelajarin. Pesan minggu lalu udah dibahas deh. Aku bisa lupa ya. Aduh. Kenapa kalian malah lempar-lempar kertas? Emang kalian bisa jawab? Emang ada saya suruh kalian buat lempar-lempar kertas? Emang kalau kalian yang maju bisa kalian jawab? Gimana kalau kamu bisa jawab atau enggak? Maaf Bu, nggak bisa. Kenapa nggak bisa jawab? Saya belum belajar materinya Bu. Kamu tahu nggak hari ini belajar sosiologi? Tadi malam kamu ngapain? Saya kemarin belajar matematika Bu. Saya nanya Farel, bukan nanya kalian. Oke, Farel silahkan. Saya kasih waktu kamu 2 menit untuk mikirin jawaban. Iya gitu. Oke, absen 30, Syatika silahkan maju ke depan. Coba dijawab pertanyaan yang tadi saya tanyakan. Mereka cuma bisa ngatain orang lain tanpa berkaca seberapa bodohnya mereka. Mereka bahkan nggak tahu gimana hidupnya Farel hanya untuk sekedar angka di atas kertas rapot itu. Aku tahu kamu membela Farel, tapi emang nyatanya temen di kelas gak ada yang mau temenan sama dia. Aku tahu kamu mau temenan sama dia cuma karena kamu udah kenal lama sama dia kan. Udahlah, anak ambis itu emang gak berguna. Diam deh, kamu juga nggak tahu apa-apa. Lebih bodoh kamu yang sok tahu. Tadi Farel bukannya keluar duluan ya? Kemana dia sekarang? Aku nggak ada lihat dia sama sekali. Aku takut kejadian tadi ngingetin dia sama traumanya. Kamu ngapain juga sendiri di sini? Kamu nangis ya? Kamu masih kepikiran kejadian tadi? Dan kamu gemeteran? Anjir kamu ya? Nah, menurut kalian, apa sih yang dialami oleh Farel? Nah, jadi yang dialami oleh Farel tersebut biasa kita sebut dengan depresi. Apa itu depresi? Jadi, depresi sendiri adalah sebuah gangguan kesehatan mental di mana hal tersebut dapat disebabkan karena peristiwa yang traumatik ataupun karena tekanan batin. Nah, menurut WHO atau World Health Organization, ada pun gejala yang dialami oleh penderita depresi. Nah, gejala yang dialami Farel diantaranya ia menjadi sulit bergaul, hilangnya konsentrasi, lalu ia menjadi kehilangan nafsu makanan,
Dan yang terakhir, bagi penderita depresi berat, depresi sendiri dapat mengakibatkan keinginan bagi penderitanya untuk melakukan kegiatan bunuh diri. Oleh karena itu, gangguan kesehatan mental, lebih tepatnya depresi ini, adalah sesuatu yang sangat penting untuk ditangani pada saat ini. Karena apabila tidak ditangani dengan cepat, depresi akan memberikan dampak buruk bagi penderitanya, dan tidak hanya bagi penderitanya, depresi juga akan memberikan dampak buruk bagi lingkungan di sekitarnya. Kalian penasaran nggak sih apa penyebab terjadinya depresi pada siswa? Kalian penasaran nggak kenapa Farel bisa sampai mengalami depresi? Nah, ada pun 3 faktor penyebab depresi. Yang pertama adalah faktor keluarga, yang kedua ada faktor lingkungan sekolah, dan yang terakhir adalah faktor kurangnya waktu istirahat. Mengapa bisa disebut demikian? Yang pertama, faktor keluarga yang dimaksud adalah seperti didikan orang tua yang terlalu keras, terjadinya KDRT dalam rumah tangga, lalu adanya masalah ekonomi keluarga. Nah, hal tersebut tentunya sangat berdampak buruk bagi kesehatan anak tersebut. Nah, yang kedua adalah faktor lingkungan sekolah. Faktor lingkungan sekolah yang dimaksud adalah terjadinya perundungan atau bullying oleh siswa terhadap siswa lainnya. Hal tersebut tentunya dapat mengganggu dan juga merusak kesehatan mental siswa yang dibully. Dan yang terakhir adalah kurangnya waktu istirahat. Dengan kurangnya waktu istirahat, tentunya hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja otak. Apabila kinerja otak tidak bagus, hal tersebut dapat memicu gangguan kesehatan mental bagi siswa yang mengalami kurang waktu istirahat. Kamu nggak bawa obatnya? Enggak. Aku nggak tahu di mana obat-obatnya itu. Aku terus belajar aja terus. Aku nggak peduli sama yang kayak gitu. Kalau gitu ayo balik ke kelas ini, terus kamu bisa minum juga. Enggak, aku nggak mau. Aku bakal dilihat terus sama mereka. Percuma. Aku capek. Enggak. Kamu kok kesini? Kenapa nggak di tempat lain aja? Nggak tahu, lebih enak di sini aja. Kamu Nisa ya? Ketua kelas 2? Iya, kamu siapa? Aku Cahaya kelas 3. Sorry ya, aku tadi nguping pembicaraan kalian. Oh iya, nggak apa-apa. Dia siapa? Iya, kemana? Farel, aku dengar kamu punya masalah anxiety ya tadi. Iya. Gimana kalau kita ke depan awal aja bicara? Mungkin lebih baik. Jadi, boleh kita mulai pembicaraannya? Aku rasa boleh. Farel, kamu punya tekanan di kelas ya? Tadi aku dengar Bu Tasya marah-marah, dan aku rasa dia marahin kamu. Iya. Ya. Salah aku terus. Anxiety, kamu punya gangguan kecemasan itu? Mungkin. Farel, boleh pengen jelasin? Aku rasa kamu masih susah tidak ngejelasin rasa kamu yang sekarang. Ya, kamu aja dah yang jelasin. Jadi Farel punya gangguan anxiety. Kejadian tadi ngebuat dia kasih tekanan berlebih sama teman-temannya. Dan pada saat itu teman-temannya juga ngeledekin dia kan. Dan Bu Ayu juga ngelakuin itu ke Farel. Dan aku rasa Farel masih ngerasa takut dan menghindari mereka semua untuk saat ini. Bu Ayu emang sering ngasih tes dadakan kan? Dan aku rasa kamu ditunjuk untuk menjawab. Kamu anak ranking 1 di kelas 12 kan? Bu Ayu emang suka ngasih tes yang susah bagi anak-anak ranking. Dia pikir semuanya bisa jawab, nyatanya enggak juga. Gak hanya kamu, Farel. Aku rasa juga gitu. Bu Ayu juga mudah terbawa emosinya dan anak-anaknya pun menjadi pelampiasan emosinya. Aku pernah berhenti sekolah selama 1 bulan untuk memperbaiki mentalku. Dan syukurlah orang tuaku mengerti akan keadaanku yang jauh dari kata baik-baik saja. Beruntung ya. Semoga aja aku bisa kayak gitu. Cuman ya, aku gak bakal pernah dengar sama mereka. Jangan bilang kayak gitu, Farel. Kamu harus coba bicara tentang ini ke orang tuamu. Percuma. Mereka gak bakal pernah dengar. Di sekolah ini bukannya ada tempat konsultasi ya? Mungkin kamu harus ke BK untuk mencoba membicarakan dengan guru-guru agar mereka tahu batasan kamu. Gak tertarik sih. Kamu gak terlalu tertarik. Gak bisa. Aku pernah mencobanya dan Bu Asti percayalah tidak akan menyebarkannya. Bu Asri, ibu BK yang sering aku lihat sama Bu Ayu. Iya, dia pasti akan membantumu, Farel. Yaudah, aku balik duluan ya. Sorry ganggu waktu kalian. Gak apa-apa, makasih ya. Saran kamu membantu kita banget. Sama-sama, bye. Bye. Kita balik ke kelas dulu yuk. Jam istirahat juga udah selesai. Udah deh, yuk.
Tumben banget di sini. Ya lagi pengen sendiri aja, males di kelas. Masih kepikiran yang tadi ya? Itulah bukannya. Gimana kenapa di sini? Hai Nisa, hai Farel. Hai. Kamu yang kemarin di aula kan? Iya, kenalan aku Cel ya. Ya, kamu kenal aku Farel. Sorry ya kemarin belum sempat kenalan. It's okay. Kamu bisa di mana? Jalan-jalan biasa aja, juga belum masuk kelas kan? Ya. Oh iya, yang kemarin itu jadi menemui Ibu Asti. Oh iya, astaga, aku lupa. Udah lah, nggak usah kesana. Buat apa juga? Enggak, ayo kita ke Bu Asti sekarang. Hah, jam segini? Kalian mau bolos jam pertama? Bu Ayu. Oh ya udah, nggak masalah sih. Aku juga nggak mau bawa yang marah sih. Toh juga cuma 1 jam pelajaran, Bu Ayu juga cuma ngasih tugas, nggak spesial. Kataku kalian ke Bu Asti sekarang sih. Dia udah di ruangannya pagi-pagi. Oh iya, aku lupa ngambil buku tugas. Sesigo. Iya, udah mau masuk lagi. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ambil aja dulu, nanti kamu bisa nyusul kita ke ruang Bu Asti. Soalnya aku boleh minta tolong nggak? Tolong temenin Farel ke ruang buat sendiri ya. Aku harus bagi buku-buku nanti. Ya udah nggak apa, juga guruku hari ini nggak masuk. Mbak, ada putih. Santai aja Farel. Kalau gitu aku duluan ya. Jadi Ya. Hari ini sangat melelahkan, terlalu banyak kasus hari ini. Kasus apa lagi selanjutnya? Ya, masuk nak. Ya nak, Calia, Ya tadi ya, ada apa datang kemari? tidak masalahnya ini mengatakan teman saya. Kamu bukannya anak 10-2 ya? Ya, Bu. Ya, Pak. Oh, Farel. Gimana Farel? Apa yang membuat Farel datang ke sini? Iya. Ada yang pengen disampaikan? Tidak ada jelasin ya. Ya. Oke, boleh Calia ya yang jelasin. Farel mempunyai masalah yang sama dengan saya, yaitu anxiety, dan saya rasa tekanan akademisnya juga tidak jauh beda dari saya. Oke, kalau dari Farel, apa yang kamu rasain? Jadi kalau misalnya emang butuh tempat untuk cerita, boleh disampaikan ke ibu. Sebenarnya sih saya masih takut Bu untuk cerita gitu karena saya ngerasa belum berani untuk terbuka cerita seperti itu. Gitu. Menurut ibu sih di BK adalah tempat yang cocok untuk kamu menyampaikan apapun yang kamu rasain di sini, karena di BK itu adalah asas kerahasiaan namanya. Jadi apa yang kamu sampaikan ke ibu itu jelas tidak akan menyebar ke yang lainnya, jadi nggak perlu takut ya Farel. Saya cuma takut itu bisa jadi masalah baru aja sih. Ibu dapat pastikan kamu tidak akan mendapatkan masalah baru ya. Jadi kalau misalnya masalah yang awal belum terselesaikan, mungkin aja ada masalah baru, cuma kita kan cari solusinya bareng-bareng. Dan ibu menuntut kejujuran Farel. Ya. Cerita aja deh, kalau mau aku bisa keluar. Nggak apa-apa, kamu sini aja. Kan nggak masalah juga kalau kita. Kalau emang nggak masalah, mungkin ibu pengen dengar dari Farel langsung secara terbuka untuk menceritakan apa yang Farel rasakan selama ini. Saya bingung sih Bu mau cerita dari mana dulu. Oke, mungkin diawali kamu bisa jelasin latar belakang kamu bisa mengalami anxiety yang tadi diceritain sama temannya. Jadi pertama itu pas semester 1 Bu, awal kelas 10. Jadi itu saya pas itu dapat ranking 1. Pas di akhir semester saya dapat ranking 1. Dan itu saya dapat tekanan-tekanan akademis gitu Bu. Jadi dari guru-guru saya kayak terus disuruh jawab soal paling pertama kayak gitu Bu. Dan saya ngerasa itu kayak nggak adil buat saya ngerasa tertekan di situ. Gitu. Menurut ibu biasanya kan kalau orang dapet ranking 1 tuh ngerasanya seneng ya. Justru Farel ngerasanya nggak seneng, pasti ada penyebabnya. Nah itu
apa aja, bisa nggak Farel jabarin? Tapi saya takut sih Bu, untuk cerita. Ibu nggak bakal cerita ke siapa-siapa kan? Ya udah, Ibu jelasin tadi, artinya di BK ini semua yang kamu ceritain akan aman. Gak akan Ibu sampein ke yang lain. Baik Bu. Jadi itu pertama itu ada guru yang menurut saya itu lumayan tegas ke saya Bu. Itu Bu Ayu. Jadi dia lumayan banyak ngasih saya tugas itu. Terus kadang dia itu udah ngasih saya untuk menjawab paling pertama kalau ada tugas dadakan kayak gitu Bu. Jadi saya tuh bingung Bu, harus mulai dari mana untuk ceritain. Oke, mungkin bisa berawal dari apa sih yang melatar belakangi kamu sampai bisa mengalami anxiety kayak yang dibilang temannya tadi? Saya belum yakin sih untuk cerita itu, cuman itu berawal itu dari kelas 1, kelas 10, semester 1. Ya. Nah itu saya pas di akhir semester saya dapat ranking 1. Nah itu awalnya sih saya emang senang, cuman setelah itu saya ngerasa ada banyak tuntutan dan tekanan gitu Bu dari guru-guru. Saya harus jawab soal dari mereka, dan saya memang dikasih itu tuh kayak nggak adil gitu Bu. Saya ngerasa nggak adil untuk itu. Oke, benar sekali. Jadi biasanya orang yang dapat ranking 1 pasti senang ya perasaan awalnya. Cuma mungkin ada ekspektasi yang tinggi dari guru yang lain. Nah, bisa kamu ceritain mungkin ekspektasi itu berupa apa aja, dan mungkin kamu bisa nyebutin guru siapa yang kamu maksud? Untuk itu saya masih takut sih Bu. Tapi Ibu nggak bakal ceritakan ke siapa-siapa. Tadi udah Ibu jelasin kan, jadi di BK itu ada asas kerahasiaan. Jadi sebisa mungkin itu akan jadi rahasia. Cuma kita kan harus memikirkan juga solusinya bagaimana. Jadi itu gurunya yang lumayan tegas ke saya itu namanya Bu Ayu Bu. Dia lumayan banyak ngasih ekspektasi, lumayan banyak naruh ekspektasi ke saya. Nah itu dari ekspektasi yang dilakuin Bu Ayu sampai kamu ngerasa nggak enak seperti sekarang ini apa? Jadi kemarin itu Bu Ayu ngasih saya tes dadakan setelah teman-teman. Nah itu Bu Ayu datang pas itu kan mapel sosiologi. Saya di materi itu belum sempat belajar Bu, karena saya tuh semalamnya belajar mapel matematika, karena kan takutnya matematika juga lumayan susah materinya, jadi saya belajar matematika dulu. Nah, dan juga saya kaget karena Bu Ayunya tiba-tiba ngasih tes sosiologi dadakan. Itu juga karena saya nggak bisa jawab, Bu Ayu sempat menegur saya juga, dan juga teman-teman mengejek saya gitu Bu, dengan ngejek kayak ranking 1 kok nggak bisa jawab, gimana sih kayak gitu Bu. Nah itu lumayan menekan saya sih Bu, saya jadi down sekali. Ada nggak hal lain yang buat kamu ngerasa tertekan selain kasus kemarin soal tes itu? Jadi saya sama Nisa, ketua kelas saya itu ada ikut lomba Bu, itu untuk buat tugas video, dan itu memang harus cepat Bu, cepat, dan juga memang harus bagus hasilnya. Nah situ saya ngerasa itu kayak membebani saya gitu loh Bu. Jadi saya kayak susah sekali untuk ngerjain semua itu, padahal sebenarnya itu emang mudah untuk dilakukan gitu Bu. Oke, Ibu ngerti Farel. Jadi kamu selalu dituntut untuk melakukan segala sesuatu secara mandiri. Jadi kamu kebiasaan enggan untuk meminta bantuan orang lain, padahal Ibu rasa ada pekerjaan yang harusnya kamu minta bantuan orang lain itu. Jadi jangan selalu merasa kamu akan melakukan segala hal sendiri. Para punya solusi yang terbaik agar dia bisa berbuka dengan orang lain. Ibu rasa solusinya yang cocok untuk Farel adalah solusi yang pernah Ibu kasih juga ke saya. Untuk metodenya mungkin Ibu akan tunjukkan ke Farel. Metode? Tidak. Saya pernah nanya metode gitu. Dulu aku pernah berkonsultasi di sini dan akhirnya aku bisa mendapatkan keuntungan yang baik. Metode apa itu Bu? Baik
Baik, itu adalah metode CBL. Jadi metode ini adalah metode yang digunakan yang mengajak siswa untuk menganalisis suatu kasus. Jadi di sini tujuannya untuk mengembangkan keterampilan dalam memecahkan suatu masalah. Oh, sebenarnya gimana sih Bu? Maksudnya saya masih belum ngerti sih. Supaya lebih paham, ayo saksikan video berikut ini. Sebelumnya, kalian pernah nggak sih mendengar tentang suatu metode pembelajaran yang dapat membantu dalam menjaga kestabilitasan mental siswanya? Nah, metode tersebut namanya Case Based Learning atau CBL. Kalian tahu nggak sih itu apa? Di sini kita akan bahas tentang pengertian, metode, dan manfaat dari CBL itu sendiri. Ayo kita simak penjelasan berikut ini. Case-based learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan kasus-kasus nyata atau simulasi sebagai fokus utama untuk pembelajarannya. Dalam CBL ini, siswa diminta untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang terkait dengan kasus yang diberikan. Metode ini seringkali berkolaborasi dalam suatu kelompok untuk mendiskusikan solusi. Metode ini juga menekankan pada penerapan pengetahuan dalam suatu situasi dunia nyata dan bantu siswa memperoleh keterampilan berpikir kritis dan analitis. Metode pembelajaran yang digunakan adalah yang pertama, membuat suatu kasus. Contohnya adalah pembimbing menyiapkan materi dalam bentuk kasus yang realistis dan menarik. Kasus ini mencakup konsep yang akan dipelajari oleh siswa. Yang kedua, mengidentifikasi sebuah masalah dalam kasus. Siswa akan terlibat dalam proses membaca atau mendengarkan suatu kasus. Setelah itu, mereka akan melakukan analisis untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terkait dengan konsep yang akan dipelajari. Yang ketiga, membahas permasalahan dalam kelompok. Dalam kerangka kelompok, siswa bekerja sama untuk mendiskusikan masalah yang muncul dalam suatu kasus yang telah ditentukan. Mereka dapat menggunakan pendekatan naratif yang realistis dan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber untuk mendalami pemahaman mereka. Yang keempat, menganalisis dan menyelesaikan suatu kasus. Siswa dapat terlibat untuk membantu seseorang menganalisis suatu kasus dengan melakukan evaluasi, menganalisis, dan menyusun solusi opsional yang dapat diimplementasikan. Selain itu, siswa juga bertanggung jawab untuk memutuskan bagaimana menangani situasi klinis dengan strategi dan tindakan yang optimal. Yang kelima, merencanakan keterampilan. Setelah menyelesaikan analisis suatu kasus, siswa dapat diarahkan untuk menyusun catatan ringkas yang mencakup poin-poin kunci dan merencanakan dengan seksama keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang muncul dalam konteks kasus tersebut dengan solusi yang sudah dirancang. Dan yang terakhir, mengajarkan keterampilan. Siswa diperkenakan untuk berpartisipasi dalam proses pengajaran di kelas dengan memberikan dan mengajarkan keterampilan yang mereka peroleh dari analisis kasus. Selanjutnya, mereka menerima umpan balik yang konstruktif dari para ahli atau guru, memungkinkan mereka untuk terus mengembangkan dan meningkatkan keterampilan mereka lebih lanjut dalam suatu pemecahan masalah berbasis kasus.